Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang atmosfer dan karakteristiknya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Amiresia dari kelas 10-4. Kalian bisa panggil aku Mia ya. Oke, kita kenalan dulu nih dengan atmosfer. Nah, atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti planet bumi. Atmosfer ini berupa gas yang berlapis-lapis yang tiap lapisnya berjarak ribuan kilometer. Pada planet bumi, atmosfer diklaim memiliki ketebalan mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Nah, atmosfer bumi juga terdiri dari lapisan lainnya yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, ini kita bahas dulu ya. Oke, lapisan pertama nih, yang terbawah dan paling dekat dengan permukaan bumi adalah troposfer. Nah, rata-rata tinggi troposfer adalah 12 km. Sebagian gas atmosfer lebih dari 75% berada pada lapisan ini. Gejala cuaca baik itu hujan, petir, angin, dan pelangi terdapat di lapisan ini. Semakin ke atas, maka temperatur akan semakin turun. Lalu yang kedua adalah stratosfer. Lapisan ini mengandung lapisan ozon yang dapat menyerap sinar ultraviolet atau UV. Basis stratosfer berada di 16 km di atas khatulistiwa. Lapisan stratosfer ini juga tempat terbangnya pesawat. Nah, pada lapisan ini temperatur berkisar dari minus 80 derajat Celcius hingga minus 90 derajat Celcius di atas khatulistiwa. Tapi dari minus 40 derajat Celcius di musim panas hingga minus 80 derajat Celcius di atas kutub. Di stratosfer, suhu meningkat dengan ketinggian maksimum sekitar 0 derajat Celcius di persimpangan dari stratosfer dan mesosfer. Bisa kalian lihat ya di gambar ini. Lalu yang ketiga ada mesosfer. Nah, suhu udara di mesosfer menurun hingga minimal minus 90 derajat Celcius di mesopause, batas dengan termosfer. Benda langit yang jatuh biasanya terbakar pada lapisan ini. Pada mesosfer inilah terdapat lapisan yang bermuatan listrik pada ketinggian 70 km. Nah, jadi kondisi ini yang mengakibatkan terjadinya fenomena awan pijar yang berasal dari uap air atau debu meteor. Lalu lapisan keempat ada termosfer. Nah, molekul gas terisolasi di termosfer pecah menjadi ion sebagai strip radiasi matahari elektron dari molekul oksigen dan nitrogen. Ionisasi gas membentuk ionosfer dari 80 km hingga 400 km. Pada lapisan ini terjadi aurora sebagai efek visual ketika elektron dan proton dari matahari berinteraksi di ionosfer. Selain menghasilkan aurora, partikel ion yang terbentuk oleh radiasi matahari itu juga berfungsi sebagai pemantul gelombang suara dan cahaya dari bumi. Nah, pantulan yang dihasilkan ini berbentuk gelombang radio. Lalu yang terakhir ada eksosfer. Lapisan ini menjadi perbatasan antara bumi dengan angkasa luar, sehingga disebut juga sebagai geostasioner atau ruang antar planet. Lapisan ini memiliki temperatur terpanas dan gaya gravitatis sudah semakin berkurang karena jaraknya udah sangat jauh ya dari inti bumi. Lalu ada komposisi atmosfer. Ada oksigen, karbon dioksida, gas mulia, ozon, uap air, dan terakhir nitrogen. Oh iya, Mia mau nambahin juga kalau kadar oksigen di dalam atmosfer mencapai 20,95%. Nah, oksigen ini seperti kita tahu berperan ya dalam kehidupan makhluk hidup. Lalu ada karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernapasan dari manusia, hewan, pembakaran lahan hutan, serta asap dari industri. Karbon dioksida ini juga dapat menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Lalu ada nitrogen yang dibutuhkan bumi untuk senyawa organik. Lalu gas mulia yang terdiri dari neon, kriton, argon, dan xenon. Lalu ada ozon yang seperti kita tahu berfungsi untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Dan yang terakhir uap air yang dihasilkan karena adanya penguapan yang dilakukan oleh wilayah-wilayah perairan di bumi seperti danau, sungai, dan laut. Selain itu, uap air juga dihasilkan oleh transpirasi tanaman. Nah, uap air ini juga berperan dalam proses perubahan iklim dan cuaca. Nah, bagi yang nggak tahu nih, yang penasaran juga, atmosfer itu apa sih fungsinya? Nah, atmosfer ini melindungi bumi dari panas matahari. Artinya, tanpa adanya atmosfer, panas matahari seluruhnya akan terpapar ke bumi. Lalu yang kedua, atmosfer itu melindungi bumi dari benda asing dari luar angkasa.
benda-benda di angkasa yang jatuh ke bumi akhirnya bisa terkonversi atau hancur lebih dulu ketika melewati lapisan. Lalu yang ketiga, gas dari atmosfer bisa menghasilkan nitrogen, oksigen, karbon dioksida yang bermanfaat bagi makhluk hidup termasuk manusia. Lalu yang keempat, atmosfer ini berfungsi juga untuk mengatur cuaca di bumi. Hujan, angin, salju, dan panas semuanya dipengaruhi oleh atmosfer. Lalu yang terakhir, atmosfer ini juga dapat membantu menjaga stabilitas suhu pada saat di siang dan malam hari. Nah, itu fungsi atmosfer. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.